saat kita menjadi percaya, apa yang terjadi? Yang pada saat kita menjadi orang yang percaya dengan sesungguhnya, seperti Kisah 4 ayat 33 katakan, maka kita menjadi milik Allah. Kita menerima kasih karunia-Nya, ya. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita menerima kasih karunia-Nya, kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi warga kerajaan surga. Kenapa mereka tidak merasa rugi? Karena pertama tadi kita sudah baca kasih karunia, ya. Pada saat kita dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, maka kita ingin menyukakan hati Tuhan kita. Uang dan kehormatan itu kalau disalahgunakan itu dapat menjadi satu kuasa kegelapan. Satu dosa ketamakan. Satu dosa ingin kelihatan hebat, ya, dikagum-kagumi. Gantinya mengagumi Allah, dikagumi oleh manusia. Satu dosa ketamakan akan bertambah dengan dosa lainnya. Satu dosa lain, dan dosa lainnya. Kalau kita ingin memiliki kedamaian, ya, mendapatkan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, takutlah akan Tuhan, hormatilah Tuhan. Mari kita lihat latar belakang kenapa ini Ananias dan Safira ini sangat, ya Pak, pertama-tama semangat untuk membantu pekerjaan Tuhan. Karena mereka melihat apa? Perkembangan gereja yang pesat, ya. Misalnya dalam Kisah 2 ayat 1-4 ini sebelum Ananias dan Safira ini bergabung, ya. Kisah 2 itu mereka belum bergabung. Mereka bergabung baru di Kisah pasal 4, ya. Kisah 2, ya. Ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, ya. Di tempat daripada Markus, ya. Itu, ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, dan banyak orang mendengarkan perkataan tersebut. Bertobat. Kisah 2:41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bukan hanya satu kali itu rasul-rasul berbicara, ya, terus hari demi hari, hingga Kisah pasal 4 juga menyatakan bagaimana kumpulan orang-orang yang banyak yang percaya itu apa? Mereka apa? Juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Misalnya, apa yang terjadi kemudian? Kisah 4 ayat 32-33, orang-orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama-sama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya, kasih karunia. Nah, di sini kita lihat bahwa gereja yang berkembang pesat itu adalah gereja yang pertama-tama memiliki keyakinan iman, kekuatan iman, itu yang pertama. Ya. Kekuatan iman, kepercayaan, ya. Gereja yang percaya. Ya. Saat kita menjadi percaya, apa yang terjadi? Yang pada saat kita menjadi orang yang percaya dengan sesungguhnya, seperti Kisah 4 ayat 33 katakan, maka kita menjadi milik Allah. Kita menerima kasih karunia-Nya, ya. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita menerima kasih karunia-Nya, kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi warga kerajaan surga. Tetapi itu bukan hanya berbicara tentang believing, percaya. Ya. Bukan hanya tentang kepercayaan, tetapi kepercayaan kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, menyebabkan kita memiliki kasih kepada sesama umat-umat Tuhan, ya, dan umat manusia. Kasih kepada Tuhan, percaya, iman pada Tuhan, believing, menyebabkan kita menjadi umat juga yang belonging. Bukan hanya believing ke atas, tapi secara mendatar kita menjadi belonging. Ya. Pada saat kita menjadi orang percaya, bukan hanya kita milik Allah, tapi kita adalah milik satu sama yang lain. Ya, kita menjadi milik satu dengan yang lain. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, khususnya umat-umat percaya. Ya. Kita adalah milik satu sama lain. Kita menjadi satu dengan sesama orang percaya, bukan hanya menjadi anggota kerajaan surga, tapi menjadi anggota satu keluarga umat-umat Tuhan. Oke? Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama umat-umat Tuhan. Dan itulah sebabnya mereka apa? Membagikan milik mereka bersama. Ya. Kepercayaan, believing, membawa kita menjadi kebersamaan, belonging. Ya. Dan inilah ajaran kitab perjanjian baru berbicara itu, ya, dan tentu Alkitab semuanya, ya.
Perjanjian Lama Baru ya. Roma, misal Rasul Paulus mengajarkan. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah, walaupun kita itu banyak, tapi kita tuh satu tubuh dalam Kristus. Kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bahasa Inggrisnya, we are in Christ. So in Christ we are one. So we who are many form one body. Kita menjadi satu, and each member belongs to all the others. Ya. Believing and belonging. Ya. Kepercayaan yang membawa kepada kebersamaan. Ya. Efesus 2:19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Jadi kita adalah anggota kerajaan Allah, menjadi anggota kerajaan Allah, tapi juga anggota apa? Keluarga Allah. Ya. Bukan hanya anggota kerajaan Allah, anak-anak Allah, tapi anggota keluarga Allah. Satu sama lain, believing and belonging. Nah, mungkin ada katakan, aduh, apa yang menyebabkan pendeta mereka itu kok punya tanpa tendeng aling-aling ya, tidak ragu-ragu untuk apa ya? Untuk saling berbagi, apa tidak rugi pendeta kalau saling bagi membagi? Kenapa tidak rugi ya? Nah, ini kalau kita lihat pertama-tama, kenapa mereka tidak merasa rugi? Karena pertama tadi kita sudah baca kasih karunia ya. Pada saat kita dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, maka kita ingin menyukakan hati Tuhan kita. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Oh, Tuhan Yesus sudah katakan dalam Lukas 12 ayat 32-33. Jangan takut. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, hai kamu umat-umat kecil yang dianggap remeh oleh orang-orang Yahudi lainnya. Kamu dianggap remeh oleh orang Romawi, ya kamu kawanan kecil. Ya. Kenapa? Walaupun kamu kecil, kamu tidak besar, kamu bukan mayoritas, tapi Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kadang-kadang Tuhan, kita lihat seringkali kita pikir, yang benar itu adalah mayoritas. Hati-hati. Siapa yang diselamatkan dalam bahtera? Mayoritas atau minoritas, saudara ya? Mayoritasnya di luar bahtera, binasa. Yang di dalam bahtera itu yang apa? Minoritas, 8 orang saja. Ya. Tapi kepada yang setia kepada Tuhan, yang mengikuti kehendak Tuhan, mereka mendapatkan apa? Kerajaan, yang menerima kasih karunia Tuhan mendapatkan kerajaan itu. Dan kalau kita sudah menerima kasih karunia tersebut, menerima kerajaan tersebut, jangan takut untuk apa? Oke, jangan takut bukan hanya karena kita minoritas, tapi juga karena apa? Jangan takut untuk berpegang terus kepada kerajaan itu. Carilah dulu kerajaan Allah ya. Dan ayat 33 katakan apa? Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Waduh ya. Jualah segala milikmu, berikanlah segala sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harga di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ayat 34 Lukas 12 katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu apa? Berada. Ya, ayat 34-nya. Tapi itulah ya, harta kita itu apa? Di surga. Harus kita tempatkan dalam kerajaan tersebut. Nah, kenapa kita tidak rugi di sini? Kenapa kita tidak akan berpikir, aduh kalau saya bagi-bagi harta ini, bagi-bagi jual rumah atau jual mobil ini, pendeta gimana untuk saya gitu ya. Kalau memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kekuatan iman kita Roh Kudus minta untuk kita jual mobil, kalau itu yang memang diimpresikan oleh Roh Kudus, jual. Ya. Kenapa? Kenapa harus tanpa ragu-ragu? Kenapa? Karena kita tidak akan rugi. Kita tidak rugi karena kerajaan surga yang di sini kita lihat telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaannya surga yang sudah diberikan kepada umat-umatnya. Kenapa kadang-kadang orang merasa ragu-ragu untuk mau memberikan, membantu? Karena mungkin kepercayaan. Sense of belonging, sense kebersamaan, berbagi, itu tumbuh karena adanya kepercayaan, believing. Kalau kita memiliki kepercayaan yang kuat, Tuhan sudah selamatkan saya. Nama saya sudah ada dalam buku di surga. Saya sudah diselamatkan. Mungkin walaupun saya seringkali mesti jatuh bangun, tapi saya sudah diselamatkan. Jaminan keselamatan itu sudah ada sama saya. Dan kita memiliki percaya, kita bergantung selalu setiap hari kepada Tuhan. Kalau itu ditumbuhkan, adanya believing, kita tidak akan ragu-ragu untuk berbagi, saudara. Tapi kita seringkali masih ragu-ragu untuk belonging, untuk berbagi, ya.
untuk berbagi oleh sebab kurangnya believing itu, saudara. Kurangnya kepercayaan tersebut. Itulah sebabnya kalau kita memiliki believing, Tuhan sudah memberikan kita keselamatan. Tuhan sudah memberikan kerajaan bagi kita. Kita tidak ragu-ragu. Ya, seperti orang yang menemukan harta ya. Dia jual semua harta. Dia memiliki harta di kebun, dia temukan. Dia jual semua harta milik lainnya agar dia memperoleh harta yang berharga, yang lebih berharga itu di kebun. Dia tidak ragu-ragu karena dia telah menemukan kerajaan surga. Ya. Nah itulah ya. Nah pertanyaannya, pendeta, aduh gimana? Tapi iman saya ini masih belum kuat atau apa begitu ya? Apakah memang saya harus, pendeta, rumah saya cuma satu, ya? Rumah saya cuma satu, mobil cuma satu, apa memang harus dijual? Ya sekali lagi, kalau Roh Kudus berbisik, ya. Tetapi kalau kita lihat, apa semua orang percaya harus menjual rumahnya? Ya. Pertanyaan ini lebih tepat nanti kita lihat apakah orang percaya sudah mengarahkan hatinya tentunya pertama-tama kepada siapa? Kepada Tuhan. Ingat, Yesus menyuruh orang kaya itu juallah seluruh hartamu karena orang kaya itu masih berpegang kepada kekayaannya dari kepercayaannya. Kita harus lebih percaya daripada apa? Percaya kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan daripada percaya kepada harta. Itu tidak dimiliki oleh orang kaya, orang muda, pemimpin muda yang kaya. Sehingga Yesus katakan jual hartamu. Tapi di tengah-tengah Yesus masih ada orang kaya yang tidak Yesus suruh apa? Jual harta mereka. Dan ini kita lihat, tidak semua orang di zaman perjanjian baru setelah di zaman rasul-rasul ini jual harta mereka, jual rumah mereka. Ada yang memang bisa menjual, ada yang mungkin bisa berpikir bahwa rumahnya itu dapat tetap ada, digunakan juga tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati mereka sudah berikan kepada Tuhan. Dan rumah juga mereka berikan walaupun diberikan untuk menjadi rumah doa. Oke, tidak semua harus dijual. Ya Kisah 12 ayat 12 ya. Bagaimana penulis kitab Markus ya. Penulis kitab Markus si Yohanes yang juga Markus, ibunya itu rumahnya itu dan ini juga rumah yang menjadi rumah apa ya? Yang menjadi rumah tempat Yesus percaya para ahli menyatakan inilah rumah di perjamuan terakhir ya, Markus ya. Markus penulis kitab Markus, rumahnya itulah menjadi rumah perjamuan terakhir ya. Dan dikatakan setelah mungkin Anania, Safira dan semua lain-lainnya itu jual rumah mereka, ini Maria, ibu Yohanes yang juga disebut Markus itu juga tidak jual rumahnya, masih ada rumahnya ya. Kisah 12 ayat 12 ya. Dan setelah berpikir sebentar pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes sebut juga Markus, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi ada orang-orang yang sanggup untuk apa? Mungkin rumahnya 2, ya, dia berikan 1 untuk Tuhan. Atau mungkin dia ada memiliki 1 rumah dan dia berikan, kalau dia memiliki 1 keyakinan, kekuatan, Tuhan bisikan Roh Kudus, dia bisa jual. Tapi tidak semua orang harus menjual. Tidak ya. Setelah Pentakosta dan kata lain, masih ada umat-umat percaya yang masih memiliki rumah. Ya. Artinya, yang pertama-tama harus dimiliki adalah hati dan iman yang berpusat kepada Tuhan. Jika Roh menyatakan untuk menjual, yang dapat dijual, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Jika memang Anda mendapatkan kesan Roh Kudus untuk jual rumah Anda, untuk memberikan untuk pekerjaan Tuhan, jika itu juga diberikan kepada Anda, jual. Tapi jika tidak, segala sesuatu yang kita miliki, gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau Anda tidak diberikan inspirasi Roh Kudus saat ini untuk menjual rumah Anda, gunakanlah rumah tersebut untuk menjadi rumah Tuhan. Gunakanlah itu untuk menjadi rumah doa. Berikanlah kepada seperti contoh-contoh perjanjian lama ya. Mungkin orang-orang yang dapat membutuhkan untuk dapat bantuan untuk tidak punya tempat tinggal, untuk dapat tinggal sementara di rumah Anda atau sama-sama tinggal dengan Anda. Jadi dengan kata lain, jadikanlah rumah tersebut tetap untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi tidak semua harus menjual rumahnya. Tapi inilah ya, itulah karakteristik gereja mula-mula. Dan itulah yang dipraktekkan. Itulah yang dipraktekkan ya. Kisah tadi kita sudah baca, kisah 2, 44, 45. Semua orang yang telah menjadi percaya, believing, mereka akan belonging. Ya. Yang menjadi percaya bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka. Selalu ada. Tapi tidak semua. Selalu ada. Ya. Selalu ada dari mereka. Yang digerakkan oleh Roh Kudus, yang kemudian apa? Ada yang menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi ada yang tidak ada.
Ada keperluannya, ada yang bukan merupakan keperluan, tidak harus dijual rumahnya ya. Nah, bukan setelah itu Kisah 4 ayat 35 juga katakan ya, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Karena kasih karunia yang berlimpah-limpah, tidak ada seorang pun yang berkurang di antara mereka. Semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya ya. Itu. Dan hasil penjualan itu mereka apa? Bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagikan pada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ini kita sudah baca sampai ayat 35. Kisah 4 ayat 35. Kisah 4 ayat-ayat selanjutnya, 2 ayat terakhir ya. 2 ayat terakhir sampai ayat 37 itu menunjuk kepada satu orang. Satu orang yang betul-betul telah menjual kepunyaannya. Siapa dia? Mari kita baca ayat 36, Kisah 4 36 37. Demikianlah pula dengan seorang yang bernama Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Penting sekali ini ya. Namanya bukan Barnabas. Namanya adalah Yusuf. Tetapi kemudian dia mendapatkan kehormatan, mendapatkan nama dari para rasul. Diberikan nama baru, yaitu Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Seorang Lewi dari Siprus. Ya. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dia bawa, diletakkan di depan apa? Kaki rasul. Dia tidak jual rumah, dia jual apa? Ladang. Ada yang bisa dia jual. Dan yang dia jual adalah apa? Ladangnya. Lalu ia membawa uangnya itu diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tidak jual rumah ya, ladang ya. Dan di dalam Kisah 11 ayat 24, namanya sejak saat itu bukan lagi Yusuf, tapi dia terus disebut sebagai Barnabas. Dan bukan itu saja. Kenapa namanya dirubah dari Yusuf menjadi Barnabas? Karena dia adalah orang yang baik dan dia mendapatkan nama yang lebih baik. Anak penghiburan, Barnabas. Karena dia orang baik, bukan itu saja. Dia penuh dengan Roh Kudus dan iman. Roh Kudus yang membisikkan imannya, believingnya, menyebabkan dia jual ladangnya, dia bawa, diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Itulah akhir, ayat terakhir dari Kisah 4, ayat 37. Masuklah kita ke ayat Fatsal 5. Kisah para Rasul Fatsal 5 ayat 1. Kita sudah lihat, kita sudah baca. Ada seorang lain yang lihat, wah dia lihat Barnabas. Waduh, si Yusuf namanya jadi Barnabas. Waduh, ingin saya dapat juga nama yang baik seperti Yusuf. Yang dirubah namanya. Ya. Namanya dirubah, tapi menjadi berbeda. Berbeda si Ananias dengan si Barnabas. Ya, kalau kita lihat perbedaannya karena apa? Ketamakan. Dan karena dia menolak Roh Kudus. Nanti kita lihat apakah betul-betul tidak ada Roh Kudus. Ya mula-mula ada Roh Kudus. Tapi kemudian dia menolak Roh Kudus. Ya, apa kita baca? Kisah 5 ayat 1-2. Ada seorang lain selain Barnabas. Ya, ada seorang lain selain Barnabas yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira juga menjual sebidang tanah. Sama-sama ada yang dijual. Ya, sama-sama. Tetapi dengan setahu istrinya. Waduh, saudara-saudara. Kalau kita sudah baca apa yang terjadi dengan Ananias Safira ya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain di bawah dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sama seperti Barnabas. Bedanya, Barnabas serahkan seluruhnya. Mereka setengahnya. Kenapa? Karena Barnabas menyerahkan dengan sepenuh hati, sedangkan mereka menyerahkan dengan setengah hati. Kenapa mereka menyerahkan setengah hati? Karena kita sudah lihat, ya, pada saat mereka menjual sebidang tanahnya, nanti kita lihat bagaimana mereka menyesal. Ya, mereka menyesal. Pena inspirasi kitab Kisah para Rasul, The Acts of the Apostle, katakan setelah mereka menerima uang itu, Ellen White tuliskan, mereka menyesal. Kenapa? Karena kemungkinan besar harga penjualan tanah itu diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang membeli tanah itu menjadi mahal harganya. Dan pada saat mereka terima, wih, ini lebih daripada yang kita harapkan. Bagilah, mari kita bagi. Uangnya besar sekali ini. Mari kita bagi. Menyesal mereka. Hingga ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain di bawah dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kalau mereka memberikan sepenuh hati, uangnya sepenuhnya diserahkan. Masih ada rumah juga mereka, ini kan cuma sebidang tanah ya.
Mungkin Ananias juga punya nama yang lain. Ya. Mungkin dia menjadi apa? Menjadi umat yang lebih baik daripada seorang Ananias. Tapi dia tidak menjadi Yusuf yang dirubah namanya menjadi Barnabas, tapi dia adalah Ananias yang kemudian mati. Ya. Itulah sangat sayangkan ya. Ini satu pelajaran bagi saudara dan saya. Walaupun kita semua adalah orang percaya. Walaupun orang percaya seperti Ananias ini mula-mula itu dipenuhi roh. Namun tetap ada ketidaksempurnaan di tengah-tengah mereka. Ada ketidaksempurnaan di tengah-tengah kita. Ketidaksempurnaan itu dapat terjadi kepada saudara dan saya. Kenapa? Dalam Kisah 4:31, Ananias ini adalah bagian dari kelompok yang apa? Yang berdoa seperti rasul mula-mula. Mereka itu Ananias, kalau dia betul-betul sepenuh hati dia jual tanahnya, sepenuh hati dia serahkan semuanya, dia akan seperti Barnabas, menjadi pengiring Rasul Paulus ataupun menjadi apa? Pengiring rasul-rasul lainnya. Ananias juga akan menjadi rasul yang sama dengan kata lain. Kenapa? Karena mereka juga seperti rasul-rasul dalam Kisah pasal 2 sama-sama berdoa, sama-sama tempat mereka itu bergoyang seperti Kisah pasal 2, rasul-rasul dan 120 orang termasuk rasul-rasul itu apa? Dipenuhi Roh Kudus ya. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan semua mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi pada mulanya bukan hanya Barnabas yang dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya Barnabas yang memberitakan Injil dengan berani. Ananias juga, saudara. Ananias juga dipenuhi Roh Kudus, memberitakan Injil dengan berani seperti Petrus mula-mula. Saat pertama kali Roh Kudus turun, Petrus memberitakan Injil dengan berani di hadapan orang-orang yang datang di Yerusalem. Ananias itu juga. Ananias juga. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Pada saat ketamakan masuk, dia lihat uang yang banyak dari hasil berkat Tuhan. Berkat Tuhan, dia sudah janjikan semua. Anak ini aku berikan uangnya. Tapi begitu hasilnya itu diuangkan, dia lihat silau dengan uang. Ya. Kemudian itulah sebabnya Petrus berkata kepadanya dalam Kisah 5 ayat 3. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Tadinya bukan hanya hati dan diri sepenuhnya. Kehidupannya dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi sekarang pada saat dia melihat uang, ya, pada saat dia melihat uang, dikatakan hatimu dikuasai iblis. Ketamakan itu hati-hati saudara. Itu adalah sarana kuat dari setan untuk menguasai kita. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Mengapa? Dosanya adalah cinta uang. Tidak ingin semua uang itu diserahkan. Dosanya adalah dia ingin kelihatan hebat. Itulah menjadi orang munafik. Yang sesungguhnya tidak demikian. Dia seperti menjadi seorang, ingat kata, saya sudah pernah bahas, kita pernah bahas itu lalu, kata munafik. Ya, hipokrites, bahasa Grekanya. Hipokrit. Ya, hipokrit, munafik. Hipokrites artinya orang yang menaruh topeng. Pemain sandiwara yang menaruh topeng. Ya, ingin, padahal di dalam dirinya dia bukan seperti itu. Ingin seperti Barnabas yang mendapatkan kehormatan. Dan inilah ya, uang dan kehormatan itu kalau disalahgunakan itu dapat menjadi satu kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan. Yesus sendiri sudah berkata dalam Lukas 16 ayat 14-15. Semuanya itu pada saat Yesus berbicara, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Perasaan ingin kelihatan hebat. Perasaan ingin dikagumi. Ya, itu seringkali berhubungan dengan uang. Ya. Kalau saya memiliki banyak uang pendeta, saya akan dihormati ya. Orang akan sebutkan nama saya. Orang akan datang untuk minta bantuan. Mereka akan sembah saya pendeta. Hati-hati. Ya, ingin kelihatan hebat, ingin dipuja dan dipuji. Itu seringkali berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan uang. Dan berdusta. Dia berdusta ya. Kisah 5, 3-4. Wah semuanya. Ya. Istrinya pun, apa ini semuanya? Iya semuanya. Satu dosa.
Satu dosa ketamakan. Satu dosa ingin kelihatan hebat, ya, dikagum-kagumi. Gantinya mengagumi Allah, dikagumi oleh manusia. Satu dosa ketamakan akan bertambah dengan dosa lainnya. Satu dosa lain, dan dosa lainnya. Sangat disayangkan, ya. Barnabas dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Ananias dan Safira juga mula-mulanya penuh dengan Roh Kudus. Barnabas memberitakan Injil. Ananias dan Safira juga mula-mulanya memberitakan Injil. Tapi pada saat mereka silau dengan uang, mereka mendukakan Roh Kudus. Kenapa harus dihukum mati, pendeta? Ada begitu banyak kan orang-orang cuma berdusta begitu, ya. Abraham saja berdusta dengan istrinya, dikatakan itu adiknya, ya, walaupun setengah dusta itu Abraham. Kenapa tidak dihukum mati? Kenapa tidak dihukum mati? Well, kisah The Acts of the Apostle, The Acts of the Apostle katakan apa, ya? Bahwa penghukuman ini membuktikan bahwa manusia tidak dapat menipu Allah. Dan Allah mendapati dosa-dosa yang tersembunyi dalam hati, dan bahwa Allah atau Ia tidak dapat diolok-olokkan. Hal itu ditentukan sebagai amaran kepada jemaat pada saat itu. Ya, jadi satu amaran, kalau tidak dihukum mati, dengan kata lain mendapatkan diizinkan untuk mati. Ananias dan Safira tidak tahu bagaimana matinya, apa ada malaikat, tidak ada, atau mungkin jantungan, mungkin mereka ada penyakit jantung, lalu Allah biarkan, tadinya Allah jaga mereka. Tapi Allah sekarang biarkan untuk supaya apa? Menjadi satu amaran kepada sidang. Satu itu saja, ya. Untuk memimpin mereka menjauhkan kepura-puraan dan kemunafikan dan berjaga-jaga dari merampok kepunyaan Allah. Kamu sudah katakan semua hasil tanah ini adalah kuberikan kepada Tuhan. Sudah dinyatakan menjadi milik Tuhan, lalu kemudian apa? Setelah diuangkan, aduh, besar sekali uangnya. Kita kemudian apa? Merampok kepunyaan Allah. Apa yang terjadi? Bukan hanya menjadi amaran kepada umat-umat di zaman dahulu. Bukan hanya kepada sidang yang mula-mula dikatakan. Bukan hanya kepada sidang yang mula-mula. Tetapi juga kepada semua generasi yang akan datang. Teladan dari kebencian Allah akan ketamakan, penipuan, dan kepura-puraan diberikan sebagai tanda bahaya. Ketamakanlah yang mula-mula digemari Ananias dan Safira. Keinginan untuk menahan bagi diri sendiri sebagian dari apa yang telah mereka janjikan kepada Tuhan, memimpin mereka kepada penipuan dan kepura-puraan dan menyebabkan mereka kehilangan nyawa mereka. Ini menjadi satu amaran. Amaran apa bagi saudara dan saya? Mari kita menghormati Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan. Kata hormat dan takut. Takutlah akan Tuhan, ya. Di Alkitab itu kita sudah sering bahas. Takutlah akan Tuhan berarti apa? Hormat Tuhan, ya. Menghormati Tuhan, mengagumi kebesaran Tuhan. Kisah 5 ayat 5 berkata, ketika mendengar perkataan itu lebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Bukan takut kepada Allah sebagai Allah yang kejam, tapi mereka menghormati Allah. Ya, Allah yang mengetahui hati Ananias. Bukan hati, orang mereka takut, ya. Ananias mati karena sangat ketakutan. Hal yang sama, saya tidak sempat taruh merahnya di sini, ya. Kisah 5 ayat 10 sampai 11. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ayat 11. Maka sangat ketakutanlah, sama katanya dengan suaminya, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Takut akan Allah bukan hal yang negatif. Mengagumi Allah. Firman Tuhan katakan takut akan Allah adalah permulaan hikmat, ya. Dan kalau kita lihat, oleh sebab kematian Ananias dan Safira, orang-orang menjadi takut, menjadi hormat, menjadi segan, menurut kepada Tuhan. Dan itu memberikan hasil yang positif, saudara. Takut, menghormati Tuhan, memberikan hal yang positif. Apa hasil positifnya ini, pendeta? Mungkin Anda tanyakan. Mari kita baca. Kisah 9 ayat 31 katakan, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Kenapa sampai mereka punya damai? Terus baca. Jemaat itu dibangun dan hidup. Wah, bukan hanya damai, tapi gereja yang dibangun dan juga gereja yang hidup. Waduh, ini adalah apa, ya? Ini adalah obat kalau gereja kita sudah lesu-lesu, saudara, ya. Kalau gereja kita tidak berdamai, gereja kita masih berkelahi, tidak bertumbuh, tidak hidup, mati, ya, kembang kempis kehidupan gereja kita. Mungkin kita tidak hormat Tuhan. Mungkin kita memiliki dosa-dosa Ananias dan Safira di dalam gereja kita. Ya. Tapi gereja yang damai, gereja yang bangun, bangkit, dan hidup,
Kenapa? Jemaat itu dibangun dan hidup di dalam apa? Dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bukan hanya satu amaran buat gereja kita ya, tapi mungkin diri kita semua masing-masing. Kalau kita ingin bertumbuh, kalau kita ingin memiliki kedamaian, ya, mendapatkan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, takutlah akan Tuhan, hormatilah Tuhan. Saya bangga dalam nama Yesus. Amin.